Selamat berjumpa lagi seluruh sobat sehat di dunia maya ataupun di dunia nyata. Kita bertemu lagi dengan salah satu dokter yang menangani program unggulan di Rumah Sakit Pandanaran, dokter spesialis ortodonti. Itu ya, Dok. Saya agak kesulitan nih, Dok. Lihat gitu pandangan itu agak gimana gitu, Dok. Mau perkenalan, Dok? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Francisca, spesialis ortodonti. Biasanya dikenal dengan nama singkat, nickname. Ya. Nickname? Kika. Oh, Kika. Iya, kiri betul. Kanan ya, Dok? Kiri kanan. Betul ya. Sekali. Ya. Kita saat ini kita bahas, kita kerucutkan ya, Dok ya. Mungkin tentang dokter spesialis ortodonti itu apa ya, Dok ya? Apakah gabungan orto itu mungkin tulang ya namanya ya? Bukan ya, Dok? Betul. Oh, benar ya? Bisa. Dan donti. Gigi. Monggo, Dok, ya, nah, gigi. betul sekali. Tulang orto gigi. Jadi kalau ortodonti itu sebenarnya percabangan dari spesialistik di kedokteran gigi. Nah, kedokteran gigi ini dia dokter gigi, jadi sama bukan dokter umum ya, dokter gigi yang mana melanjutkan sekolah lagi 3 tahun untuk memperdalam ilmu ortodonti. Nah, ilmu ortodonti itu adalah yang berfokus pada kayak koreksi maloklusi, terus gigi dan rahang. Nah, tadi tulang di sini lebih ke rahang. Nah, rahang dan gigi. Berarti intinya membenarkan atau memposisikan gigi biar bagus gitu, Dok? Betul sekali. Jadi ortodonti itu kan kadang kita tuh kan terlahir ada yang sudah bagus giginya, ada yang rahangnya sudah normal, tapi kadang juga ada yang punya kekurangan. Jadi giginya berdesakan, giginya lebih maju, lebih mundur, atau rahangnya yang kecil. Nah, disitulah peran ortodonti bermain. Kalau di generasi Z, generasi milenial itu yang benernya kayak pakai pager itu ya, Dok ya? Iya. Oh, apa namanya? Behel. Nah, kalau orang bilang behel, bracket. Nah, berarti tidak melulu tentang itu tapi lebih mayoritas dikenal adalah perawatan behel atau kawat gigi. Perawatan behel atau kawat gigi. Betul. Berarti banyak sekali ya, Dok. Bagi kaum muda, apalagi yang masih jomblo, kita simak ini ya, sama-sama. Biar panjenengan kalau saat senyum itu tidak miris tapi manis, gitu ya, Dok? Betul sekali, betul. Terus itu, Dok, kalau yang kondisi gigi yang memerlukan dirawat atau dibenarkan itu yang bagaimana, Dok? Nah, itu tadi ya, kayak kita terlahir. Nah, itu jadi biasanya gigi-gigi yang berdesakan. Paling gampang dilihat adalah gigi yang tumpuk-tumpuk, tumpang tindih. Nah, jadi yang harusnya rata dalam satu rahang, tapi dia tumpuk-tumpuk. Itu yang pertama. Terus bisa juga kalau dia tumpuk-tumpuk ada juga yang renggang-renggang, ya enggak? Jadi dia giginya harusnya kan berdekatan nih satu dengan yang lain, nggak boleh jauh-jauhan ya. Terus habis itu dia berjauh-jauhan atau renggang seperti itu. Terus bisa jadi gigi itu kan harusnya normal ya, yang atas sama yang bawah itu posisinya seperti ini nih. Nah, tapi ada sometimes dia terlahir yang terlalu maju. Rahang atasnya terlalu maju atau bahkan kebalikannya. Karena lahirnya prematur, Dok, jadi maju dulu gitu, enggak ya, Dok? Enggak sih. Nah, atau juga kebalikannya itu juga bisa dari rahang bawahnya yang terlalu maju atau cakil. Nah, orang bilang cakil itu ya bisa. Nah, seperti itu. Atau juga sebenarnya atas sama bawahnya bagus posisinya, tapi dia nggak bisa mingkem. Alias waktu dia menggigit seperti ini, dia kebuka. Jadi ada bolong. Jadi menggigit tapi depannya bolong. Ya, Dok, ada. Nah, berarti saya ulangi, Dok. Nanti kalau ada ya, Dok. Berarti yang perlu ke ortodonti itu adalah satu, gigi yang kedinginan. Tumpuk-tumpuk. Gimana? Iya, tunggu, bener. Gigi yang menjalani LDR, social distancing. Gigi yang saat COVID ini mungkin, gigi yang longgar, kemudian yang gigi yang maju, baik atas atau bawah, ataupun yang mundur. Betul, rahangnya lebih ke rahang. Rahangnya kalau di dunia pewayangan itu cakil ya, Dok ya. Betul. Itu kalau di ortodonti bisa ditangani ya, Dok ya. Bisa. Terus itu alurnya, Dok, alurnya bagaimana, Dok? Jadi untuk pertama
pastikan konsultasi dulu ya, kita Iya, tahu iya. kondisinya seperti apa. Nah, setelah itu jangan lupa setelah tahu kondisinya bla 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 bla, kita butuh namanya ronsen. Oh Jadi iya. kita butuh ronsen, ada 2 ronsen di sini, ada ronsen panoramik sama sefalometri. Itu penting. Panoramik Dan sefalometri. sefalo. Setelah Oke. itu Itu di Rumah Sakit Pandanaran ada ya, Dok? ada semua di Ya, sini. jangan lupa pemirsa, Nah, kalau yang itu. kayak tadi alurnya ronsen tersedia lengkap di sini. Terus lagi, Dok? Nah, setelah ronsen ada cetak. Jadi setelah kita ronsen nih, kita tahu secara gambaran radiologinya, kita Iya. lakukan pencetakan gigi. Cetak Jadi itu kita punya model giginya pasien. Model giginya pasien kan kalau kita ngeliatin terus begini kan kasihan, mulutnya buka terus kan. Nah, kita bikin kayak 3D-nya dalam Iya. bentuk cetakan untuk kita bisa lihat. Oh, yang Berarti rusak di dari- sini. Nah, untuk detailnya. bayangan saya tuh kalau cetak itu kayak bikin bataku itu, Dok. Terus ini tanah liat terus diginikan gitu enggak, Dok ya? Dari Nggak, ada ronsennya itu. bahannya sendiri, Oh ada iya. khusus bahannya. Jangan takut pemirsa, Nggak perlu cetaknya takut. enggak seperti itu. Nggak menakutkan. Iya. Terus habis cetak, Nah, setelah habis cetak, kita dokternya, ortodontisnya akan melakukan analisa. Nah, dari analisa, dari perpaduan dari ronsen, cetakan, terus pendataan awal. Pendataan awal itu kita foto secara keseluruhan gigi dan profilnya. ya. Kita lihat kesalahannya ada di mana saja dari analisa itu. Oh, ternyata yang salah di tulangnya. Oh, yang disalah di giginya. Nah, itu kita menentukan rencana perawatan. Rencana Nah, perawatan. setelah itu rencana itu kita sampaikan ke pasien, karena perawatan ortodonti tidak melulu tentang behel. Oh iya, iya, Nah, iya. jadi, Tidak kita melulu butuh- tentang kawat ya. Betul, tidak hanya dengan kawat saja. Jadi kita butuh alat tambahan, misal butuh penambahan kayak mini screw atau alat yang lain-lainnya. Nah, itu kita akan sampaikan di awal. Oh Jadi iya, ada plan iya. A, plan B, Plan B, plan C. siap. Seperti itu. Intinya adalah kalau memang merasa para pemirsa merasa ada yang aneh dalam gigi ke ortodonti, terus langkah-langkahnya tadi adalah konsultasi, ditemukan apa, kemudian diperkuat dengan ronsen, ada 2 jenis ronsen, terus dari itu kayak Cetak. kelihatan mungkin ada yang masuk ya, Dok ya, pakai apa gitu masuk ke mulut. Oh iya, Ya, cetakan untuk bahan cetak itu tadi. dicetak, terus nanti perlu bagaimana langsung disampaikan dari hasil gitu ya, Dari Dok. hasil nanti kita akan diskusi lagi. Tidak menakutkan toh, Dok, Oh, sama sekali enggak. dan hasilnya signifikan ya, Dok ya, Signifikan. Oh, iya. Jadi nanti kan akan terlihat semuanya. biar bisa senyum manis, tidak senyum yang miris. Iya. Betul, senyumnya harus maksimal. Itu kira-kira berapa lama itu, Dok? Kalau lama itu sebenarnya tergantung case. Jadi tidak Tergantung. bisa disamaratakan. Jadi setiap case punya tingkat kesulitan masing-masing. Nah, dan target apa saja yang akan dicapai itu juga menentukan perawatan. Dan satu lagi, Ya. rajin apa enggak pasiennya kontrol. Mintanya cepat tapi nggak pernah kontrol. Oh iya, Sulap iya, dong iya, nanti. iya, iya. Berarti itu kalau boleh dirangkum lagi ya, Dok. Saya memang suka ngerangkum, Dok. Habis itu dibicarakan berdasarkan hasil. Betul. Terus kesepakatan antara ortodonti dan pasiennya. Oh, ini nanti kira-kira maksimalnya seberapa gitu. Iya, Apa? jadi nanti kita akan bahas target, misalkan pasien kan punya target ya. Mm-mm. Saya pingin ini. Nah, dari hasil dari semua analisa kita akan sampaikan, oh Iya. targetnya bisa nih tercapai, atau oh kalau seperti ini harus memerlukan alat tambahan dan lain sebagainya. Dan prosesnya dengan target yang seperti itu nggak bisa cepat, misalkan. Oh Jadi, iya. minimal 3 tahun juga bisa, atau Oh, yang JJ. ini kasusnya ringan bisa cepat nih, setahun selesai. Nah, seperti itu. Jadi case-nya beda-beda. Karena memang sulit ya, Dok. Itu apa mungkin ada perbedaan kalau misalnya masih muda lebih cepat, sama-sama misalnya kerusakannya majunya misalnya 3 meter, 3 meter enggak ya, 0,3 gitu. Ngelewatin Pak Sandi. Sama-sama muda dan sudah berumur itu hasilnya lebih bagus yang muda. Kalau Tidak juga. lebih bagus tidak. Tidak.
Cuman kalau yang usia, jadi kan kita ngomong usia ya. Iya. Kalau di usia itu dengan kita masih usia masa pertumbuhan, itu akan menolong hasil. Oh iya iya Karena iya kan iya. kita bisa membuat rahang ini seperti yang kita mau karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Oh iya. Tetapi kalau kita sudah usia matang seperti usia di atas 21 tahun ya kan, itu kan sudah fix tulangnya. Jadi kalau misalkan kita harus memperbaiki, kita tidak dibantu oleh masa pertumbuhan tadi. Oh iya. Gitu. Jadi yang sudah ada kita perbaiki. Minimal usia berapa, Dok? Kalau usia itu minimal di usia 9. Minimal 9 tahun. ada Tapi tapinya. ya, Syaratnya harus sudah ada gigi dewasa. Dan kalau untuk usia 9 tahun biasanya kita kayak dicampur lah behelnya. Jadi nggak pure semua di behel karena gigi dewasa saja yang boleh di orto. Di behel lebih tepatnya, di piranti orto cekak. boleh 9 tahun, mulai 9 tahun asal sudah ada Gigi dewasa. gigi dewasa. Betul. Gigi susu tidak boleh. Gigi susu tidak boleh karena kalau dicampur jadi sudah gembira ya, Dok ya. Iya, Oh benar. iya. Ya, begitu pemirsa. nanti Ya, bagi yang sudah berusia 9 tahun itu Segera bisa periksa. segera periksa betul. putranipun, keponakanipun atau calon pasangannya mulai 9 tahun sudah diperiksakan. Itu kecuali bagi yang sudah pasangannya tidak mempermasalahkan nggak apa-apa. Gitu ya, Dok ya. Wah, tapi zaman sekarang Iya. senyum itu nomor 1. Oh iya, ya senyum kan? itu nomor 1, bener. Senyum itu Dan kayak- kalau sudah dibenerin sama ortodonti kan tidak, kalau foto kan tidak usah nyari angel ya, Dok ya. iya, bisa Gini-gini semua langsung angle-nya cedat. aja Iya, bagus gitu. sudahan. Oke, Karena oke. kalau ada yang sempil sedikit, aduh di sini gigi Iya, itu nampak, di iya. sini tidak. Nah, Siap, Dok. Gini, Dok. Misalnya saya pernah di UGD itu ada yang datang, Mas mau pasang bagel tapi gigi saya kok terasa sakit. Setelah diperiksa ada lubangnya. Itu boleh nggak, Dok? kalau giginya berlubang masih bagus, cukup kuat, bisa sambil jalan. Jadi perawatan orto dengan perawatan tambal giginya. Oh, Tuh, iya. cuman kadang kita itu datangnya terlambat. Nah, lubangnya sudah sangat parah sekali, sudah rusak sekali, otomatis yang rusak itu harus dibuang dulu. Iya. Gitu. Jadi harus dibuang dulu supaya yang rusak ini tidak mempengaruhi gigi-gigi yang lain. Seperti itu. Jadi kalau masih bagus, Dibenerin dulu ya, Dok ya, berarti ya. betul. Ada yang sampingan kita benarin dulu, begitu ya. Terus gini, Dok, tadi saya tertarik yang gigi yang kedinginan tadi, yang tumpuk-tumpuk itu. Itu tuh mungkinkah ini misalnya menumpuk gini ya, itu ada yang dicabut dulu baru dipasang bagel atau bagaimana, Dok? Nah, menarik ini pertanyaan banyak masyarakat kayaknya ya. Apakah Iya. behel itu harus dicabut? Jawabannya adalah tidak harus. Oh, tidak harus. Tidak harus. Tidak semua perawatan butuh pencabutan, tetapi Iya. memang ada yang butuh pencabutan, tergantung case. Apalagi Oh, dan iya. juga pemilihan dari jenis behelnya, bracketnya. Itu banyak macam tuh, Dok. Jenis bracketnya itu, Dok. Banyak banget. Jadi bracket jenis yang kita pilih itu menentukan juga, membantu menentukan untuk butuh nggak kita dicabut atau enggak. Nah, Iya, gitu. iya, iya. Semakin mahal fungsinya semakin baik. Teknologinya karena semakin Oh iya berkembang. ya, teknologinya ya. Betul. Berarti jangan takut mahal, tapi takutlah akan teknologi. Gitu ya, Dok. Karena semakin teknologi itu kan berkembang terus menjadi lebih baik lagi, otomatis mengikuti juga dari harganya. Itu apa aja tuh, Dok? Warnanya atau apa aja, Dok, yang membedakan? Saya pernah lihat itu senyum itu kayak kena flash dulu, Dok. Flap gitu. Itu apa ya, Dok? Itu yang paling mahal ya, Dok? Enggak Bukan juga ya? sih. Oh iya. Jadi kalau di macam-macam bracket itu, Iya. ya kan? Itu ada teknologinya dua yang kita kenal, Iya. konvensional sama self ligating. Nah, itu tadi. Konvensional itu manual, Dok. Nah, benar. Kenapa kok dibilang konvensional? Karena dia bracketnya itu bekerja dengan bantuan karet.
Nah, jadi karet yang sering dilihat untuk diganti setiap bulan warna kuning, merah, hijau, Mijin Kuhibiniu itu adalah teknologi yang lama, konvensional. Jadi dia bekerja dibantu oleh yang Karetnya ini itu. tadi. Makanya kalau dia tidak rajin kontrol atau Kontrol. terlambat akan berhenti perawatannya. Karena karet Oh, ini iya, akan iya, iya. kehilangan elastisitasnya kan untuk menggerakkan. Iya, Seperti iya, itu. iya. Nah, beda dengan yang self-ligating, namanya juga self, Self. ya kan? Iya. Jadi dia bracketnya punya kemampuan sendiri untuk memperbaiki giginya. Nah, itu tadi teknologinya semakin berkembang. Jadi nggak perlu pakai karet, dia sudah ada penguncinya, ada smart clipnya, namanya juga smart clip, ya kan? Nah, jadi dia sudah ada pengunci yang membuat gigi itu bergerak dengan bracket yang dipakai tanpa karet dan lebih ringan gerakannya. Oh, lebih apa ya? Lebih sliding. Oh, iya, iya, jadi iya. slidingnya lebih ringan. Kalau karet kan ibarat kita kayak diikat itu kan Iya. kenceng banget ya. Kalau Iya. ini kita sliding, jadi kita bisa bergerak. Nah, Lebih nyaman untuk makan juga ya, Dok ya. jadi kenyamanannya pun akan lebih enak karena dia lebih ringan, tekanannya lebih ringan, gerakannya Iya. lebih maksimal. Nah, Oh, jadi iya. karena kalau kita bayangin nih, kita lagi ditekan, terus kita disuruh gerak, kan nggak bisa gerak nih, ya kan? Tapi Iya. kalau kita dalam posisi yang berjarak-jarak, Iya. terus ringan geraknya, kita disuruh gerak, ke kanan, ke kiri, kan bisa lebih enak. Tapi kalau kita ditekan, dikekep ya, apa bahasa Jawanya dikekep itu ya? Iya. Bisa bayangin ya, dikekep Iya, itu iya. kayak terus kita gerak kanan kiri ini kan agak sulit. Nah, tapi tetap bisa gerak, tapi lebih berat. Nah, itu analoginya kayak gitulah. Oh, iya, iya. Nah, itu jadi satu Mm-mm. itu teknologi. Nah, Teknologi. dari bahan sekarang. Bahan. Dari bahan konvensional dan modern ini, self-ligating ya atau modern saya bilangnya. Nah, itu dia punya bahan, ada yang metal, ada yang seramik atau clear. Sama semua tuh, yang Ya, konvensional ya, Dok ya. konvensional punya, self-ligating juga punya. Nah, metal otomatis yang kita lihat yang ting 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 hiasan di gigi per gigi yang warnanya yang kayak abu-abu pagar kotak-kotak. Istana Merdeka itu ya. Betul. Oh, iya. Nah, itu orang biasanya ngelihatnya yang konvensional. Oh, iya. Kalau yang clear dia sewarna dengan gigi. Seperti itu. Clear. Clear itu maksudnya transparan gitu, Dok? Enggak ya? Betul, warnanya transparan, warnanya clear seramik. Seperti itu. Jadi dari bahan itu. Nah, itu Iya. tadi macamnya ya. Macamnya. Terus kemudian ada lagi sekarang teknologinya. Jadi ada yang namanya lingual bracket. Jadi ditaruh di dalam deketnya langit-langit atau deket lidah. Jadi secara penampilan tidak nampak. Oh, malah dari dalamnya ya, Dok ya? Betul, tapi dia punya kekurangan, Iya. nggak nyaman kan? Iya. Karena di samping-samping ada sesuatu yang Iya. mengganggu seperti itu. Dan juga ada yang sekarang teknologi yang terbaru clear aligner juga ada. Jadi dia sama kayak keramik tadi, kayak seramik transparan, tetapi dia copot pasang. Nah, bisa bayangin nggak? Bisa, mungkin kalau keliru ya, Dok ya. Pas kita ingin dalam bentuk wajah kita yang asli itu dilepas. Betul. Oh, kalau kita mau kamuflase baru dipasang gitu, Dok. Tapi juga enggak nampak. Iya. Cuman ya semua punya kekurangan dan Iya. kelebihannya. Kalau mau detail konsultasi aja. Oh, iya. Siap. Demikian pemirsa. Mm-mm. Ternyata banyak sekali. Dan sebaiknya memang karena urusan gigi itu walaupun tidak mungkin dianggap tidak penting ya, karena sakit hati itu lebih bisa ditahan daripada sakit gigi. Betul. Nggak enak. Penampilan gigi itu mempengaruhi langkah selanjutnya ya, Dok ya. Mempengaruhi semuanya. Oh iya. Tuh makanya jangan takut untuk datang ke ortodonti. Betul sekali, nggak perlu takut, bisa diobrolin semuanya, ya kan? Terkesan kayak perawatan orto itu terkesan kayak cuman estetik sebenarnya kan? Iya. Tapi tidak. Tidak ya. Itu juga mempengaruhi fungsi. Jadi dengan gigi kita yang social distancing, ya kan? Iya. Atau gigi kita yang kedinginan terus berdesak-desakan, Iya. itu otomatis membuat kita mengunyah menjadi tidak sempurna, tidak baik. Nah, karena mengunyah yang tidak baik itu biasanya orang akan kecenderungan mengunyah satu sisi. Iya. Kemudian mengunyah dengan menggerakkan rahangnya ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi Oh iya supaya iya. bisa ngunyah dengan enak itu Enak. saya harus geser rahang saya ke kanan maksimal atau ke kiri maksimal. Nah,
itu akhirnya menyebabkan perubahan yang tidak enak karena ini gerak-gerak jadi nyeri sendi bisa ya kan, atau gara-gara tadi mengunyah satu sisi gigi jadi mudah rusak atau mudah berlubang. Nah, punya keluhan banyak di kemudian hari. Jadi jangan diremehin sebenarnya. Iya. Ini berarti terjawab dok saya dok. Apa itu? Kenapa harus ke ortodonti? Itu ada pernah dengar, neng ortodonti ki larang ku hasilnya podo wae. Ke ortodonti itu mahal, hasilnya nanti sama saja. Terjawab ini saya. Apa itu? Lebih baik agak ribet atau agak mahal di depan, tapi akan lebih bagus hasilnya daripada murah di depan tetapi mahalnya nggak ketulungan di belakang. Betul Gitu, bener ya dok ya? Nah, pemilihan yang tepat juga akan menentukan kualitasnya. Mahal itu karena memang kita profesional dalam itu di konsultasi, terus ada beberapa pemeriksaan yang menentukan tindakan selanjutnya. Dan kita juga mempelajari tentang biomekanika pergerakan gigi. Wah, itu gigi itu gerak nggak cuman geser kanan, geser kiri. Ini berat ini pemirsa. Biomekanika pergerakan gigi. Kalau saya tahunya kan kalau di UGD kan paling ada trauma, kita lihat biomekanika itu jatuhnya kemana, ketabrak apa, itu kan kita perkiraan keparahan dari pasien. Ini kalau dari gigi bisa ya dok ya? Ya itu kita mempelajari itu justru. Yang ngunyah ke kiri, ngunyah ke kanan. Jadi kita mempelajari itu, jadi kita punya gambaran. Kondisi yang seperti ini nanti giginya digerakin seperti ini. Nah, itu yang ortodonti kerjakan, lakukan. Sedangkan selain ortodonti tidak memahami itu. Jadi dia hanya kayak udah geser aja ke kiri, geser ke depan, ke belakang, selesai. Tapi efeknya dia menggeser ke kiri, ke kanan, depan, belakang tidak tahu. Nah, kalau ingin tahu konsultasi lebih lanjut ya dok. Kita mempelajari itu 3 tahun masalahnya. Enggak, tetap kita ulas sedikit-sedikit, tapi untuk lebih jelasnya biomekanika pergerakan rahang ya dok ya. Gigi ya. Nanti ini sudah saya ubah nih dok. Saya punya keyakinan habis ini dok. Yang gigi kanan saya khusus untuk makanan yang ditraktir, yang kiri yang buat jajan sendiri gitu. Biar semuanya kepake ya, kiri dan kanan. Terus gini dok, kapan ini tadi kan yang konvensional, mungkin yang sering para pemirsa lihat atau saya lihat ataupun yang masih digunakan saat ini kan paling banyak yang konvensional. Itu untuk yang bekerja dengan karet tadi ya dok ya? Betul. Itu kira-kira tuh karetnya tuh gantinya berapa lama tuh dok? Ya. Jadi kalau yang seperti itu maksimal dia di 4 minggu. Tiap bulan? Iya, tiap bulan. Jadi itu maksimal. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 4 minggu. Artinya kalau sebulan lebih, nah kita tidak tahu pergerakannya akan melambat. Ganti karet. Makanya kalau yang pakai konvensional, rajinnya pasien kontrol ini penting sekali. Kerajinan kontrol ya. Betul. Yang bagi yang sudah terpasang jangan lupa kontrol, nanti karetnya diganti karet ban ya dok ya. Karet gelang ya. Kerajinan kontrol. Nah kalau yang self ligating namanya dia juga self, dia bisa bergerak terus, tetapi tetap harus dalam pengawasan. Betul, karena supaya gerakannya tidak berlebihan atau tidak kurang gitu. Makanya kalau yang self ligating dia kontrolnya bisa 2-3 bulan sekali. Lebih irit untuk itu biasanya jatah buat, kontrol ya. Biasanya buat orang-orang yang juga sibuk kan, nggak punya waktu setiap bulan untuk kontrol. Cocok nih dok buat saya dok. Saya sibuk, tidak punya waktu dan tidak punya uang sayangnya. Terus ini dok, kalau keuntungan kerugiannya tadi sudah kita sudah diungkap ya. Kalau yang konvensional mungkin kontrolnya jadi lebih sering, terus daya elastisitas karetnya tidak bisa tahan lama seperti itu. Kalau yang keuntungannya dari self ligating tadi bisa menyesuaikan, kontrolnya juga lebih panjang gitu ya. Nyamannya dok, kalau nyamannya yang paling nyaman rekomendasi dari dokter Kika? Kalau nyaman itu
itu semua pada akhirnya nyaman kok. Oh iya ya, akhirnya karena adaptasi ya Dok ya, Betul, terbiasa. karena sudah terbiasa. Di awal saja biasanya kurang nyaman, tapi setelah itu akan nyaman. Untuk di dalam mulut ya, bukan untuk pergulanya. Terus durasinya itu ya tergantung ya Dok ya, durasi pemakaian. Minimal bisa setahun, 2 tahun, bahkan bisa ada yang 5 tahun juga ada. Biasanya itu kasus berat. Kayak gitu, kasus yang berat bisa sampai 4 tahun ada. Berat itu yang bagaimana Dok kalau awamnya? Kalau berat itu berarti dia melibatkan di tulang rahang. Iya. Jadi kita memperbaiki tulang rahangnya sekaligus, bukan serta-merta di gigi. Oh yang tadi ya, yang kayak cakil kita tadi. ngatup tidak masih ada lubangnya, Lubangnya, atau yang kayak cakil itu. kayak cakil. Cakilnya yang masih batas normal ya, yang tidak butuh bedah, itu kan kita harus memundurkan rahangnya. Nah itu butuh waktu seperti itu, dan itu lebih lama dibandingkan yang kasus-kasus ringan. Iya Dok. Berarti banyak hal ya Dok kalau tentang ortodonti itu kalau dilihat dari sisi pasien. Banyak. Jadi Satu, nggak nggak. perlu kayak gigiku berantakan, rapiin deh dok, nggak ya. seperti itu, nggak segampang itu maksudnya. Oh ya, tadi kan berarti tadi tuh pentingnya ditetapkan apa yang harus. Rencana perawatan. Iya, rencana perawatan tadi ya. Iya. Kalau yang paling mahal tuh ada ya Dok ya? Dahel apa? Dahel Damon apa? Damon itu itu. self-ligating. Oh, self-ligating. Itu adalah penemu pertamanya. Apalagi yang Bahel, Damon, Diamond itu lebih mahal lagi ya Dok ya. Ada diamondnya. Nah, iya. Gitu. Demikian pemirsa, itu sedikit tapi komplit yang kita ulas dari bagaimana alurnya, mulai usia berapa bisa dikerjakan, terus kesepakatan yang harus direncanakan bersama antara pasien dan ortodontinya, terus jenis-jenis behelnya, terus keuntungan juga kerugiannya dari bahan-bahan yang akan digunakan itu dikonsultasikan secara terbuka di awal. Jadi supaya nanti sejelas-jelasnya ya Dok ya. Jadi setelah dia pakai supaya nggak enakan lagi di belakang kan, semua plus minusnya sudah disampaikan di depan. Terus misalnya sudah terangkum itu sudah dilakukan, tipsnya perawatan? Tipsnya sebenarnya mayoritas hampir sama, seperti menjaga kesehatan mulut secara global, yaitu sikat gigi rutin, ya kan. Tetapi dengan kita menggunakan alat orto, behel di dalam mulut, otomatis membersihkannya harus lebih teliti lagi, karena ada benda di dalam mulut, itu sisa makanan mudah sekali selip. Nah, selipnya itu kadang-kadang dalam posisi yang tidak berbracket aja, kadang-kadang selip pun tidak dihiraukan, ya kan? Kayak dibiarin aja. Nah, kalau pakai orto sebaiknya segera dibersihkan di sela-selanya gigi itu. Jadi sikat gigi rutin, terus membersihkan sela-sela gigi dan sela-sela bracketnya dengan namanya sikat interdental. Jadi ada sikat khusus. Oh, khusus ya Dok ya. Jadi sikat khusus kecil bentuknya untuk membersihkan di sela-sela itu gigi. Tiap orang lain Dok bentuknya? Kalau sikat semuanya sama ya? Betul, sikatnya semua sama. Terus juga menghindari menggunakan tusuk gigi. Hindari tusuk gigi. Karena tusuk gigi itu nanti kan karena kan celahnya udah sempit ya kan. Takutnya dia nanti merusak gusi. Jadi bikin renggang lagi. Jadi kita cungkil-cungkil malah jadi renggang, atau cungkil-cungkil gusinya jadi bengkak. Cungkil-cungkil bracketnya lepas. Nah, jadi hindarilah seperti itu. Kalau misalkan terpaksa harus bersihkan dengan sikat interdental tadi. Terus kemudian hindari makan makanan yang keras. Terus menggigit kayak kita makan jagung bakar. Nah, itu sekarang mulai diserut langsung kunyah. Jadi kalau orang Jawa bilang kerokot-kerokot ya kan. Makan tengkleng dikerokot-kerokot, nah itu udah nggak bisa. Dilarang kerokot-kerokot ya Dok ya. Apa bahasa Jawanya kerokot-kerokot ya? Ini orang Jawa masalahnya. Kayak gitu. Terus juga hindari kebiasaan buruk seperti gigit bibir. Terus gigit jari. Gigit bibir pasangan juga nggak boleh ya Dok? Boleh, tetap nggak boleh ya. Gigit bibir. Gigit jari, kuku, bolpen, nah itu juga nggak boleh karena dia akan mempengaruhi hasil dari perawatan.
Oh iya ya. Betul, kita berusaha memundurkan, kita gigit-gigit, kita majuin lagi, nggak selesai-selesai ntar. Oh iya ya ya. Tuh, dan yang terakhir, jangan lupa kontrol. Kontrol. Rutin. Kalau nggak rutin, dokternya, ortisnya juga nggak bisa menggerakkan gigi dengan baik kan? Gigi kan nggak sulap bisa baik dengan sendirinya. Gitu. Iya. Demikian pemirsa, itu kalau tipsnya tadi saya baca lagi ya. Banyak sebabnya, lupa nanti. 1. Gosok gigi rutin. Kalau ada posisi selip, langsung dibersihkan dengan sikat interdental. Ya, pasti dibawain ya, Dok ya. Ya, ada. Terus hindari makanan keras. Jadi kalau makan dibuka dulu bungkusnya, jangan langsung sama kardusnya. Hindari gigit-gigit, gigit bibir, gigit jari atau pulpen, kadang sedotan itu ya, Dok ya. Ya, betul. Itu terus kontrol rutin. Betul Iya. sekali. Dan jangan lupa pemirsa, harus punya gigi, itu syarat utamanya. Betul itu. Betul ya? Benar, kalau nggak ada giginya nggak bisa diapa-apain. Apa nggak bisa kelihatan rahangnya yang aneh dulu gitu, Dok? Apanya? Oh, kalau 9 tahun pasti udah punya gigi ya, Dok ya? Iya. Oh iya iya. Nah, makanya kan Harus kalau punya gigi. kalau ada giginya nggak bisa, dan kenapa harus gigi dewasa coba? Iya, karena kalau dewasa mungkin sudah bisa Saya menentukan yang pilihan, Dok. nanyain ya. Berarti honornya dibagi nanti, Dok. Gitu ya, Gigi Bu. dewasa ya, Mak? Harus gigi dewasa karena yang dewasa itu sudah punya sudah bisa menentukan pilihan. Benar. Iya. Itu nggih. Demikian pemirsa, ini nanti kita Dokter Kika, apa yang perlu disampaikan bagi para pemirsa yang mungkin takut atau bagaimana tentang gigi? Oke. Yang sehat nggak apa-apa, yang ada gangguan juga nggak apa-apa, yang sudah terlanjur parah juga nggak apa-apa. Monggo, Dok. Jadi buat kalian semua yang punya masalah gigi yang tadi sudah dijelaskan, jangan malu-malu untuk ketemu ortodontis. Nggak perlu malu, karena sudah kerjaan kita melihat hal seperti itu. Justru dengan kamu bertemu dengan ortodontis, gigi kamu yang jelek, yang nggak bagus, nggak rapi, senyummu juga yang nggak oke, bisa jadi oke lagi, ya kan? Terus jangan pernah takut untuk masalah biaya. Nah, kenapa? Karena ini investasi seumur hidup kamu, ya kan? Jadi hanya perawatan sekali, selesai, selamanya akan baik. Senyumnya maksimal selamanya, gigitannya juga bagus selamanya. Jadi ini jangka panjang, seumur hidup. Jadi nggak perlu takut lah. Dan jangan lupa datang ke ortis ya, yang paling penting itu. Ya. Demikian pemirsa, karena gigi kita bisa beraksi dengan hati untuk kesehatan kita semua. Begitu, Dok. Siap. Terima kasih pemirsa. Salam sehat. Sampai ketemu lagi.